Oke ya, selamat malam. Jadi di sini aku akan membantu kalian untuk menjelaskan materi tentang peluang. Yang terpenting dalam peluang itu adalah pemahamannya adalah merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang kita bandingkan dengan keseluruhan yang mungkin terjadi. Ya, itu dikatakan peluang. Semakin nilai peluang nilai peluang itu harus diantara 0 sampai 1 ya. Apa artinya 0? Peluang yang bernilai 0 artinya adalah peluang yang mustahil. Atau bisa dibilang tidak mungkin. Ya, peluang mustahil itu adalah peluang tidak mungkin. Peluang yang sama dengan 1 adalah ini peluang pasti. Apa artinya pasti? Kejadian itu pasti terjadi. Sebagai contoh ya, misalkan peluang kalian lulus dalam ujian, misalkan peluangnya 1, oh berarti dapat dipastikan atau kalian pasti lulus. Itu namanya peluang 1 ya. Misalkan contoh yang lain, berapa peluang matahari itu terbit di timur? 1 ya. Karena matahari akan selalu terbit dari timur. Gak pernah matahari terbit dari barat. Terus kemudian peluang misalkan misalkan hari ini hujan. Kalau dibilang peluangnya 1, berarti dapat dipastikan hari ini akan hujan. Gitu ya. Kalau dalam fenomena atau dalam kondisi perhitungan matematiknya, misalkan dadu misalnya gini. Kalau ditanya peluang muncul angka 7. Dadu yang matanya 6, yang angkanya 1 sampai 6, kalau ditanya peluang munculnya angka 7, ya berarti peluangnya 0. Itu adalah kejadian yang mustahil, ya. Kalau misalkan peluang kalian mencetak gol 0, berarti kalian mustahil untuk bisa mencetak gol. Paham ya? Basic dari peluang seperti itu ya. Peluang itu adalah suatu nilai perbandingan suatu kondisi yang dibandingkan dengan keseluruhan yang mungkin terjadi. Itulah peluang. Dalam peluang ini kalian sebenarnya rumusnya simpel peluang. Peluang ini materinya sebenarnya sederhana. Rumusnya sederhana, tapi dalam pengerjaannya ini bisa menjadi materi yang cukup menyulitkan ya. Karena dalam menentuan titik sampel dan ruang sampelnya ada hal-hal pemahaman logik yang harus kalian miliki ya. Simpelnya begitulah ya. Jadi peluang itu adalah NE dibagi sama NS. Apa NE? NE itu adalah titik sampel. Ya. Apa NS? Itu adalah ruang sampel. Jadi simpelnya adalah NE adalah titik sampel, NS adalah ruang sampel. Apa titik sampel itu? Itu adalah suatu kejadian atau nilai dari suatu kondisi tertentu lah. Itulah namanya titik sampel. Ruang sampel apa? Keseluruhan populasi dari kejadian yang mungkin terjadi. Misalkan, kalau misalkan kondisi alam itu kalau nggak dia hujan ataupun tidak hujan. Ruang sampelnya apa? Hujan ataupun tidak hujan. Itulah kejadian yang mungkin, keseluruhan kejadian. Kalau misalkan kelas ada 40 orang. Nah, terbagi 2 siswanya, ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Artinya ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah jumlah seluruh siswa dalam kelas. Tanpa membedakan status si laki-laki atau perempuannya.
Oke ya, paham ya? Kayak misalkan mata dadu 6, pelemparan sebuah dadu. Ruang sampelnya apa? Ada berapa banyak? Dadu itu kemungkinannya angkanya 1 sampai 6. Berarti ruang sampelnya ada 6. Misalkan sebuah koin. Koin itu kalau dilempar, kejadiannya ada 2. Kecuali kejadiannya yang kalau misalkan dia berdiri ya. Itu kita anggap nggak dalam suatu kondisi apa itu? Kondisi pasti lah. Misalnya dalam kondisi yang kita nyatakan sebagai ruang sampel. Yang berdiri itu enggak maksudnya ya, yang kayak seperti horizontal itu ya. Sorry, yang vertikal. Jadi yang kita nyatakan pada si koin itu adalah kalau nggak dia angka, dia gambar. Itu adalah ruang sampel. Itu paham ya? Jadi rumus peluang itu sederhananya adalah si ruang titik sampel per ruang sampel ya. Terus kemudian dalam peluang ini juga akan kalian pahami tentang kaidah namanya kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu metode untuk menentukan jumlah dari suatu kondisi lah. Bisa dibilang gitulah. Mencacah. Kayak seperti mendata. Nah itu artinya mencacah. Kaidah itu seperti aturan. Jadi kaidah pencacahan aturan dalam mendata. Mendata dari si suatu kejadian ya. Paham itu ya? Jadi kalian akan mengenal kata atau simbol namanya KN tanda seru ya. Bentar ya, ini tanda serunya agak susah nih. Oke, tanda seru. Apa arti tanda seru? Ini dibaca namanya faktorial. Ya, nama kayak seperti tanda seru ini namanya faktorial. Jadi kalau 5 faktorial atau gini dulu lah, n faktorial itu apa artinya? N dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai seterusnya, dimana dia akan berhenti di 1. Jadi faktorial itu akan selalu berhenti di 1 atau dia stop pengerjaannya apabila terakhir itu 1. Contohnya 5 faktorial itu berapa? Sama dengan 5 kan n dikurang 1, 5 kurang 1 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali dia 1. Nanti ini kok dikalikan sama dengan 120. Jadi nilai 5 faktorial itu 120. Kalau misalkan 6 faktorial. 6 faktorial berapa? Sama dengan ya sama aja. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Atau bisa kita bilang 6 dikali 5 faktorial. Ya gitu ya. 5 faktorial berapa tadi? 120. Berarti 6 kali 120 sama dengan ini kali ya. Jadi sama dengan 720 ya. Seperti itu, paham ya? Jadi itu yang pertama mengenai tentang faktorial. Terus pemahaman yang kedua itu mengenai tentang kombinasi ya. Jadi kombinasi itu rumusnya C N R. Ini namanya simbol kombinasi. Kombinasi ya. Kombinasi. Gimana cara pengerjaan kombinasi? Itu nanti rumusnya N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial ya. Bisa itu ya. Jadi rumus dasarnya adalah ini ya. Ini ingat rumus kombinasi. Terus yang kedua itu ada namanya rumus permutasi. Simbolnya P.
N R. Itu rumusnya gimana? N faktorial dibagi N dikurang R dikali faktorial ya, bukan dikali, di faktorial kan. Oke ya, sebagai contoh, kapan kalian menggunakan ini namanya permutasi? Kapan kalian gunakan permutasi kombinasi? Nanti Bapak jelaskan ya. Kalian perhatikan dulu untuk contoh pemodelannya. Jadi contohnya misalkan contoh 5 kombinasi 2. Ya. Itu sama dengan 5n faktorial, berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Gitu ya. Ini agak susah buat tanda titiknya. Oke lah gitu ya. Terus gimana cara coba kita rapikan lagi? 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ntar ya, ini agak susah ini apanya itu. Sama dengan ini bakalan kita turunkan sampai mendekati 1 ya. Jadi 5 kali 4 kali 3. Ini enggak apa buat sampai 1, apa tahan sampai 3 faktorial aja. Apa tahan sebesar yang paling besar angka di bawah. Jadi angka di bawah tadi kan 3 faktorial. Jadi per 3 faktorial 2, satunya digambarkan 2 dengan satunya. Jadi 2 kali 1 ini bisa dicoret. Dengan ini coret habis kan. Kalau nanti kalian jabarkan sampai 1 juga boleh, tapi itu ngabisin waktu ya. Karena bakalan kita coret bersamaan nanti. Jadi ini boleh coret juga dengan ini, dapatlah 2. 5 kali 2 kan 10. Itulah rumus kombinasi ya. Kombinasi dan permutasi ini apa jelaskan singkat dulu lah cara penentuan kapan kalian pakai kombinasi ya. Kombinasi akan digunakan sewaktu urutan tidak mempengaruhi nilai. Simpelnya gitu dulu ya. Kalau permutasi kapan? Urutan mempengaruhi nilai. Ya, sampai situ dulu ya. Sampai sini kalian paham ya? Kapan kalian harus memakai kombinasi, kapan kalian harus permutasi. Nanti kalau ke detail dari pemahamannya, itu mungkin nanti ke soalnya bakalan kita kerjakan ya. Oke ya, coba kita kerjakan soal ya. Sementara apa kasih materi itu dulu ya. Kita mulai coba dari nomor 1 ya. Ini kan sebenarnya tadi dapat jelaskan ya. 5 faktorial itu gimana? Tadi jawabannya juga udah ada ya. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nilainya 120 ya. Paham ya? 6 faktorial ini gimana? Ini nanti angkanya agak besar. Jadi 9 faktorial dikurang 6 faktorial ya. Jadi 9 faktorial dikurang 6 faktorial sama dengan 9. Nanti kan ini bakalan sampai 1 kan. Tapi ini Bapak bantu pengelompokan aja biar nggak susah. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dikurang 6 faktorial. Nah, di sini gunanya untuk kalian mengelompokkan ya. Mengelompokkan maksudnya gimana? 6 faktor, dia kan sama-sama punya 6 faktorial. Ini kita boleh tambahkan aja 1 kali. 1 dikali ya.
1 dikali. Keluarkan 6 faktorialnya. Dibuka kurung. 9 dikali 8 dikali 7 kurang 1. Nanti ini 6 faktorial kalau kalian kerjakan ini nilainya kan tadi 720 kan. 9 kali 8 72. 72 kali 7 504 kurang 1. Berarti sama dengan 720 dikali 503 ya. Ini tinggal dikali biasa aja ya. Kali biasa aja nanti kalian bakalan dapat. Atau kita bisa bilang jawabannya dalam 503 dikali 6 faktorial. Ya. Bacanya itu faktorial ya. Tanda seru itu bacanya faktorial. Sampai sini paham ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 3 ini seharusnya kalian bisa. Nomor 3 tapi abang bantuin aja lah. Ini tadi dapat jelaskan juga. 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Jabarkan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Berarti di 4 faktorial aja. Per 4 faktorial. Bentar ya, ini kok susah kali nih. Yalah, apa. Jadi ini coret. Ini kan coret. Ini tinggal dikalikan aja. 7 kali 6 kan 42. 42 kali 5 210 ya. Jadi jawabannya 210. Terus kemudian soal nomor 4. 6 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini sebenarnya gampang, cuma angkanya aja besar. Ini jabarkan aja. Jadi 6 dikali 5 dikali 4. Ini Bapak buat dalam kurung aja lah ya, karena titiknya susah. Dikali 2 dikali 1 dikali lagi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 ya. Ini bisa dicoret. Coret. Ini tinggal kalikan aja. 6 kali 5 30 kali 4 120 kali 3 360. Atau kita langsung aja lah. 360 kali 4 1440 kali 3 4320 kali 2 8640. Kalau apa nggak salah ini jawabannya ya. Oke, nanti tinggal kalian kalikan aja ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Yang penting tekniknya aja. Oke, kita teruskan. Nomor 5. Kalau diketahui nilai dari 8 faktorial adalah 40.320. 9 faktorial itu berapa? Ini juga tinggal dipecah aja ya. 9 faktorial itu 9 dikali 8 faktorial. Ya, jadi sama dengan 9 dikali 40.320 kan. Berarti sama dengan 0818236. 362.880 ya. Itu paham ya? Itu tinggal dikali aja tuh. Terus kemudian soal nomor 6 ini n faktorial sama dengan 720. Ini sebenarnya kalian kan udah tahu tadi kan penjabarannya. 6 nanti nilainya. Kan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan kan 720. Berarti kita dapat nanti n-nya sama dengan 6 ya. Itu paham ya? Itu bisa kalian pahami lah. Kita lanjut lagi. Oke. Disinilah baru kita menggunakan rumus kombinasi. Jadi kapan kita menggunakan kombinasi? Yang pertama yang kalian harus tinjau adalah
apabila urutan tidak mempengaruhi nilai. Apa kasih sedikit gambaran ya. Misalkan kalian ada 5 orang nih. Di mana dari kelima orang ini dipilih 3 orang secara langsung untuk mengikuti olimpiade misalkan. Jadi kalau misalkan dari 5 orang dipilih 3 orang mengikuti olimpiade. Contoh, misalkan kalau yang terpilih si Andi, Budi, sama Charlie. Urutannya pertama kali dipanggil itu ya, si Andi, Budi, sama Charlie. Kondisi yang kedua, kalau misalkan terpanggil Charlie, Budi, sama Andi, itu satu kondisi. Kenapa satu kondisi? Karena yang ikut olimpiade tetap 3 orang itu juga. Mau urutannya kalian rubah-rubah dia, siapa yang dipanggil duluan, tetap aja kan orang yang terpilih tetap 3 orang itu. Jadi itu dinyatakan ke dalam satu kondisi. Jadi urutan gak mempengaruhi nilai. Disitulah kalian menggunakan rumus kombinasi. Tapi kalau sedikit apa ganti pemahamannya. Ada 5 orang nih. Dipilih 3 orang untuk menjadi perangkat kelas. Yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau misalkan yang terpilih ketua si A, sekretaris si B, bendahara si C. Terus kemudian kondisi mereka dibalik. Ketuanya jadi si C, bendahara jadi si A, sekretaris jadi si B misalkan. Di situ apa artinya? Artinya di situ kan urutan pengaruh ya. Kan nggak mungkin ketuanya si A. Kalau kita ganti jadi si B ketuanya, itu kan kondisinya beda. Walaupun tetap ketiga orang itu A, B, dan C yang menjadi perangkat, tapi itu adalah kondisi yang berbeda. Udah jelas kita di situ menggunakan aturan permutasi. Pakai rumus permutasi. Kalau kombinasi tadi, urutan nggak mempengaruhi nilai. Bisa dipahami ya. Kalau kalian nggak paham juga, kalian tanya sama bapak kapan kalian punya waktu ya. Kapan bapak kosong kalian tanya. Tapi yang pasti sekali lagi apa tegaskan, kombinasi urutan tidak mempengaruhi nilai, sedangkan permutasi urutan berpengaruh terhadap nilai. Oke ya, kita coba nomor 7. Bukunya ini kondisinya berbeda. Bukunya berbeda kan. Ada 6 buku berbeda. Berapa banyak cara untuk memilih 4 buku? Bukunya ada 4 nih yang dipilih. Kan ini pemilihannya juga kalau 4 buku itu si buku A, buku B, buku C, buku D terpilih diacak. Maksudnya pemilihan yang pertama si D, kemudian si B, kemudian si C, kemudian si A, tetap aja keempat buku itu terpilih. Jadi rumus yang di sini jelas kita pakai rumus kombinasi. Dari 6 buku diambil 4 buku. Jadi kita rumus kombinasi ya. Rumus kombinasi yang apa kasih tahu tadi ya. Apa tuliskan lagi lah di sini. N faktorial dikali N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi apa kasih warna dikit lah. Jadi 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial dikali 2 faktorial kan. Sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 kan. Sorry ini 4 faktorial maksudnya ya. 2 faktorial dikali 4 faktorial. 6-nya kita jalankan jadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 kali 1 dikali 4 faktorial ya. Ini titiknya, ini ada titik ya. Tapi apa susah buat titik di sini. Ini coret. Kemudian ini coret. Dapatlah 3. Berarti jawabannya 15 cara. Jadi ada 15 cara untuk menentukan 4 buku yang diambil dari 6 buku. Kalau masalah pencacahannya nanti Bapak jelaskan lebih detail ya. Kenapa ada 15 cara itu seperti yang mana? Nanti Bapak jelaskan lebih detail ya.
Sederhananya sebenarnya, tapi kalian harus memiliki pemahaman yang baik tentang peluang lah, baru gampang. Oke, kita lanjut. Misalkan nomor 8. Sebuah toko menjual 10 jenis produk. Berapa banyak cara untuk memilih 3 produk dari toko tersebut? Ini juga tetap sama. Nanti kalian boleh cari rumusnya 10 kombinasi 3. Nanti kalian cari berapa ya, biar nggak lama waktunya. Kita lanjut. Sama juga nomor 9. Ini nggak ada urutan ini ya, karena komitenya kan dipilih kayak seperti tadi, yang untuk kayak seperti mengikuti olimpiade. Jadi nomor 9 ini 7 kombinasi 4 ya. Nanti kalian tinggal jabarkan dengan rumus yang tadi Bapak kasih. Harusnya kalian dapat lah. Pahami aja rumus tadi itu ya. Kita lanjut lagi. Oke. Sekarang nomor 10. Sebuah dadu dilempar 7 kali. Berapa peluang mendapatkan 5 angka yang sama pada ke-7 pelemparan tersebut? Berapa peluang mendapatkan 5 angka yang sama pada ke-7 lemparan tersebut kan? Jadi ingat ya, peluang angka yang sama itu ada, bisa aja angka 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Sampai 7 kali. Jadi angka satunya sampai 7 kali. Angka 2-nya ada 7 kali juga nanti. Bisa 7 kali. Kan kalau misalkan angka 1 peluangnya, peluang angka 1 itu adalah 1/6. Nah ini kita masuk peluang deh ya. 1 apa? Angka 1. Jumlah angka 1 dalam dadu itu ada 1 dari 6. 6 ini apa? Ruang sampel, yang nggak bilang tadi. Ruang sampelnya ada 6. Dadu itu ada 6. Ya ada 6. Sebentar ya. Ini ada pemahaman yang salah ini. Bukan pemahaman yang salah, ini ada soal yang salah ya. Jadi ini bukan dadu ini. Tapi ini koin. Ya. Karena koin yang hanya memiliki angka dan gambar. Ini ada 5 angka nih. Berapa peluang mendapatkan 5 angka yang sama? Oh, sebentar. Sorry. Sorry ya. Ini betul. Nah, ini betul dadu tadi. Jadi seperti penjelasan Bapak tadi, angka 1 itu ada 1 ya dari 6. Jadi peluang angka 1 muncul itu 1/6. Jadi kalau misalkan 7 kali pelemparan, peluang muncul angka 1 itu ada 1/6 pangkat 7. Angka 2 ada 1/6 juga. Karena angka 2 di dadu itu kan ada 6 juga. Ada 1 ya dari 6. Berarti 1/6 pangkat 7. Sampai nanti dia di sini ada sampai angka 6. Sampai angka 6 lah kan. Peluangnya juga sama. 1/6 ya. Pangkat 7. Jadi kalau misalkan ke 6 kondisi ini, ada 6 kali yang 1/6 pangkat 7. Ini kita jumlahkan aja ya, maksudnya ya. Kan kalau 7 angka yang sama itu seperti angka 1-nya sampai ada 7 kali. Angka 2-nya ada 7 kali gitu. Angka 3-nya ada 7 kali. Sampai angka 6-nya juga ada 7 kali nanti. Jadi ini peluangnya tinggal kalian buat aja 1/6 pangkat 7. Atau bisa kalian buat menjadi 1/6 pangkat 6. Pangkat 6 ya. Pangkat 2. Ini ya, paham ya? Ini mau kalian jabarkan 6 pangkat 6 terserah kalian lah. Tapi itu besar ya. Besar lah. Oke, kita lanjut. Dalam sebuah keluarga terdapat 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jika dipilih secara acak 3 anak untuk mengikuti lomba, berapa peluang? Oke, gini ya. Kan yang mau dipilih 3 orang. Peluang 2 anak laki-laki. Kan kondisinya berarti kalau nggak 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Karena yang dipilih kan 3 orang. Paham dia ya?
2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Jadi untuk mendapatkan titik sampelnya, kan peluang itu rumusnya kan NE per NS. Untuk mendapatkan titik sampelnya, kalian harus tahu nilai laki-laki itu kan diambil dari 4 orang tadi. Berarti 4 kombinasi 2. Karena dari 4 orang diambil 2 laki-laki. Kali perempuannya ada 3. 3 kombinasi 1. Dari 3 orang dipilih 1 orang. Ini. Ya, ini tadi ini. Dibagi. Kalau untuk menentukan ruang sampelnya, totalnya kita totalkan semua jumlah anak itu. Ada 7 orang. Yang diambil 3 orang. Jadi 7 kombinasi 3. Nanti kalian boleh cari berapa nilainya. Ini 4 kombinasi 2 itu 6. 3 kombinasi 1 itu 3. 7 kombinasi 3 itu 35. Nanti kalian cari aja ya. Jadi jawabannya ini 18/35 peluangnya ya. Bisa ya dipahami ya. Ini soalnya masih banyak jadi Bapak percepat aja. Oke, nomor 12 juga hampir sama. Ini Bapak tentukan aja bentuk cara pengerjaannya. Nanti kalian cari aja berapa besar nilainya ya. Dalam suatu kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, 2 bola kuning. Jika diambil cara acak 1 bola nih, berapa peluang bola yang terambil berwarna biru? Ini gampang aja. Kenapa gampang? Karena yang diambil cuma 1 bola. Misalkan aja lah, kalian punya dalam kotak ya kan. Berapa kemungkinan kalian dapat warna biru? 1 kali pengambilan. Ya sejumlah biru ini 3. NS-nya berapa? Jumlahkanlah ketiga-tiganya ini. Jumlahkanlah kelereng merah, biru tambah kuning. Karena NS itu kan ruang sampel kan. Jadi 4 tambah 3, 7. 7 tambah 2, 9. Jadi jawabannya 1/3. Gitu ya. Gampang aja lah. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Dalam sebuah kotak suatu kotak terdapat 6 kelereng merah dan 7 kelereng biru dan 2 kelereng kuning. Tandai dulu ya. 6, 4 sama 2. Jika diambil kelereng 2 kelereng secara acak ini, 2 kelereng. Ingat ya, pengambilan 2 sekaligus atau lebih dari 1, kita bisa memanfaatkan rumus kombinasi. Berapa peluangnya? Perhatikan ya. Di sini ada kondisi mendapatkan kedua kelereng itu berwarna berbeda. Jadi bisa kondisinya bisa sama-sama merah, bisa sama-sama biru, bisa sama-sama kuning. Jadi kalau misalkan kita anggap sama-sama merah, berarti 6 kombinasi 2 kan? Tambah. Ini kondisi kemungkinan yang lain. Bisa aja dia kelereng biru 2. Bisa aja kelereng kuning. Ya. Per totalnya adalah total kelerengnya itu ada 12 kombinasi 2. Karena kan diambil 2 kelereng. Nanti kalian cari aja 6 kombinasi 2 itu 6, 15. 4 kombinasi 2 itu nanti 6. Kok 2 ya? 6. Terus kemudian 2 kombinasi 2 itu 1. Nanti kalian cari aja lah. 12 kombinasi 2 itu 66. Jadi peluangnya berapa? 15 tambah 6, 21, 22. 22/66. Atau sama dengan 1/3 ya. Gitu ya.
Bisa lah. Ini kalian pahami. Teruskan nomor 14. Sebuah kotak 5 coklat, 3 vanila dan 2 stroberi. Jika diambil secara acak satu kue, berapakah peluang kue yang diambil bukan coklat? Jadi peluang bukan coklat, ya kalau nggak vanila, stroberi. Jadi peluang bukan coklat totalnya ada 5. Jadi yang bukan coklat kita buat aja lah NBC, bukan coklat, per NS-nya. Yang bukan coklat ada 5. Total semua kuenya itu ada 5 tambah 3 tambah 2, ada 10. Berarti peluang bukan coklat setengah ya. Bisa ya. Lanjut. Kita main agak lebih cepat nih ya. Dalam sebuah kotak terdapat 8 permen coklat, 6 stroberi dan 4 permen lemon. Ini, dan ini. Jika diambil secara acak 2 permen, berapakah peluang kedua permen yang diambil berwarna sama? Ini hampir sama kayak nomor 13. Nanti kalian boleh kerjakan. Apa tulis saja bentuk model peluang ya. Jadi 8 kombinasi 2 tambah 6 kombinasi 2 tambah 4 kombinasi 2 dibagi totalnya 8 tambah 6 14, 14 tambah 4 18. 18 kombinasi 2 ya. Nanti ini kalian cari berapa ya. Oke ya, kita lanjut nomor berikutnya. Tadi nomor 15 sama dengan nomor 13. Jadi tinggal cek aja. Nomor 16, dalam sebuah kelas terdapat 4 siswa perempuan dan 6 siswa laki. Jika dipilih secara acak satu siswa untuk menjadi wakil ketua kelas, berapakah peluang siswa yang terpilih adalah laki-laki? Jika dipilih satu orang aja jadi wakil ketua kelas, berapa peluang siswa yang terpilih laki-laki? Jadi ini cuma satu orang aja. Ya peluangnya itu jumlah laki-laki aja berapa? 6 kan. Terus kemudian totalnya 10. Ya udah berarti peluangnya 3/10 atau 6/10 atau 3/5 ya. Begitu saja. Kita lanjut ya. 17. Dalam sebuah kelas terdapat 5 siswa perempuan dan 7 siswa laki. Jika dipilih secara acak satu siswa menjadi ketua kelas, ini sama juga. Peluang perempuan ya jumlah perempuannya ada 5 per total siswa di kelas ada 12. Jadi peluangnya 5/12. Oke ya. Gampang lah. Kita lanjut nomor 19. Nah, ini mungkin yang sudah mulai sedikit merepotkan. Ini ada 8 ini. 8 kotak lah kita bilang atau 8 kursi. Inilah masuk kaidah pencacahannya. Ini yang udah mulai sedikit lebih merepotkan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 kotak ya. Terus kemudian dia bilang A, B dan C itu harus selalu berdampingan. Ini kata kunci nih. Artinya A, B dan C ini harus satu paket. Satu paket. Satu paket yang nggak boleh bergeser lokasinya. Tapi antara si A, B, C ini bisa terjadi pertukaran kondisi. Ya. Jadi misalkan kan mereka ada 3 orang nih. Itu bisa terjadi perputaran kalau nggak kondisi yang pertama A, B, C. Bisa A, C, B. Bisa B, A, C. Bisa B, Bapak tuh sajalah. Bisa yang pertama kan A, B, C. Bisa yang kedua A, C, B. Bisa B, A, C. Bisa B, C, A. Bisa C, A, B. Bisa C, B, A ya. Jadi ketiga yang keenam ini itu beda kondisinya ya. Jadi untuk mendapatkan itu ada 6 faktorial untuk si ABC itu aja yang satu paket. Terus kan ada sisa berapa orang lagi? 5 kan? 5 orang lagi yang
posisinya bisa beroker-oker nih, bisa di sini, bisa di sini, bisa beroker-oker lah. Ini masih yang paket si orang tadi ya, 6 faktorial ini. Terus kemudian 5 orang bersama satu paket ini akan membentuk 6 faktorial atau 6 kondisi lagi. Jadi banyaknya ini sorry ini bukan 6 faktorial ya. Ini bukan 6 faktorial, ini 3 faktorial tadi. Ya karena 3 orang. Jadi banyaknya 6 faktorial dikali 3 faktorial. Itu. Kalau kalian mau cari tinggal kalian kalikan aja. 6 faktorial kan 720. 3 faktorial itu kan 6. 720 kali 6 itu 4320 ya. Oke ya, jawabannya ini. Nanti kalau masalah soal nomor 18 kalian nggak paham, kalian tanyakan lah ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 19. Dalam suatu barisan terdapat 6 kursi kosong. Berapa jumlah cara 4 orang bisa duduk dalam kursi tersebut? Nah, kalau ini kalian pakai rumus permutasi ya. Permutasi karena di sini urutan akan mempengaruhi nilai. Bangku kosong ada 6. Oke, rumus permutasi itu 6 kok kombinasi 6 permutasi 4 karena cuma 4 orang aja. Jadi ini 6 faktorial. Ini enggak rumus kombinasi ya. Ini di sini pakai rumus permutasi. Nanti kalian bakalan karena di sini urutan pengaruh nilai. Jadi kalau dia berupa roker-roker tempat duduknya ya nilainya beda. Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Atau sama dengan 6. Nanti nih kalau kalian bagi jawabannya 360. Ya nanti kalian bagi aja lah. Oke ya, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 20. Dalam suatu kelompok terdapat 5 orang, termasuk X dan Y. Jika mereka duduk berdampingan di sebuah barisan, berapakah jumlah cara mereka duduk sehingga X dan Y duduk berdampingan? Sehingga X dan Y itu duduk berdampingan. Ini sama kayak soal nomor 18. Jadi ada 5 orang. Jadi X dan Y ini harus satu paket. Satu paket jadi ya. Jadi kita bisa bilang itu jadi 2 faktorial karena ada 2 orang ya. Kan dari 5 orang itu X dan Y kan termasuk. Berarti sisa kawannya itu ada 3 orang lagi kan. Bersama dengan dia. Berarti itu ada bisa dibilang 4 paket lagi. 4 kondisi perputaran. Ya. Jadi kita bisa kalikan dengan 4 faktorial nanti. Jadi jawabannya ini ya 2. 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24. Berarti 48 cara ya. Oke ya, paham ya. Teruskan lagi. Sebuah tim basket terdapat 12 pemain. Dipilih secara acak satu pemain yang jadi kapten. Berapakah peluang pemain yang terpilih pemain tertinggi? Berapakah peluang pemain yang terpilih adalah pemain tertinggi? Bentar ya. Kayaknya ini enggak nyambung ini. Dalam suatu tim basket terdapat 12 pemain. Jika dipilih secara acak satu pemain untuk menjadi kapten tim, berapa peluangnya pemain yang terpilih adalah pemain tertinggi? Oh, yang terpilih itu adalah pemain yang tertinggi. Oke, jadi peluangnya ini langsung aja ya. Karena yang tertinggi itu pasti cuma ada satu di situ. Menjadi kapten berarti 1/12. Ya. Jadi sebenarnya ininya pemain tertinggi ininya. Kata ter itu artinya
ini ter nih ya. Ter itu menyatakan paling tinggi. Kata paling itu cuma ada satu ya. Jadi tertinggi itu harus cuma satu orang aja dari 12 orang. Jadi peluangnya 1/12 ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor 22 ini sama kayak nomor yang tadi lah ya. Ini langsung Bapak buat aja. Jadi si D, E, F ini satu paket. Jadi itu 3 faktorial. Terus kemudian kan ini jadi satu bagian kan. Sisanya kawannya ada 4 orang lagi kan. Tambah satu yang satu bagian ini ke sini. Jadi 5 faktorial lagi kemungkinannya. Hasilnya gimana? Tinggal kalian kalikan aja 3 faktorial dikali 5 faktorial. Oke ya. Jadi ini ya kalau kalian kerjakan dapat lah itu ya. Jadi kerjain aja. Lanjut. Sebuah dadu berisi 6 sisi dilempar 2 kali. Berapakah peluang untuk mendapatkan angka 6 pada pelemparan pertama atau angka 2 pada pelemparan kedua? Jadi peluang angka 6 ini sebenarnya harus kalian caca dulu ini. Tapi kalau kalian ingat peluang si 6 itu, angka 6 pada pelemparan pertama, dadu pertama itu 6. Berarti kan kemungkinan 61, 62, 63, 64, 65, 66. Itu ada 6 ya. Peluang dia 6. Peluang 2 sama juga. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada 6 juga. Kalau kalian ingin mendapatkan, ada rumus lagi untuk peluang gabungan. Peluang gabungan angka 6 atau gini aja lah. Atau 6 ya, atau 2. Kalian buat gini aja. Kan sebenarnya ini ada 6 kemungkinannya. Jadi peluangnya ini adalah 6/36. Karena banyak ruang sampel untuk dadu mata 6. Dadu mata 6 itu 6/2 karena 2 dadu. Satu dadu matanya 6. Kalau 2 dadu itu 6/2. Kalau dadunya ada 3, 6/3. Kalau ada 4, ya 6/4. Dan seterusnya gitu ya. Ini juga peluangnya 6/36. Oke ya. Kalau ada kata atau dalam pemahamannya, ini kita jumlah peluangnya ya. Jadi 6/36 tambah 6/36. Tapi ada satu yang kalian ingat. Coba cek dulu apakah ada di sini angka yang sama atau angka dadu. Oh, sorry. Di sini Bapak tadi ada sedikit kesalahan. Penulisannya salah, terbalik ini. Ini harusnya 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2 dan 6,2 kan. Dadu yang kedua yang matanya 2. Jadi lihat di sini ya, ada nilai yang kita buat 2 kali. 6,2 dan 6,2 2 kali buat. Ini nggak bisa kalian hitung 2 kali, harus dihitung 1. Makanya di sini ada dikurang dengan 1/36. Nanti namanya ini irisan. Ya. Aduh, terdelete pula. Jadi coba nanti kalian cek lagi ya. Jadi peluangnya itu sama dengan 6/36 tambah 6/36 dikurang 1/36. Ini dikatakan nanti irisannya. Nanti apa jelaskan tentang irisan. Irisan itu nama lainnya subset. Subset ya. Subset. Subset. Tulisannya gini, subset. Ini B nih ya. Atau irisan. Subset. Ya oke lah gitu ya. Jadi jawabannya nanti adalah 11/36. Oke ya, itu paham ya. Kita lanjut lagi nomor 24.
Sebuah dadu, ini gampang aja. Ini karena sebuah dadu. Sebuah dadu itu matanya kan kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Berapa peluangnya untuk mendapatkan angka lebih dari 4? Lebih dari 4, 4 nggak ikut ya. Lebih dari 4, 4 nggak ikut. Berarti kalau nggak 5, ada 6. Peluangnya berapa? Ada 2 itu. Berarti 2 per 6. Ada 2 dari 6 angka kan. 2 angka dari 6 angka. Berarti peluangnya 1 per 3. Oke ya, kita lanjut lagi. Sebuah dadu berisi 6 dilempar 2 kali. Berapa peluangnya untuk mendapatkan angka genap pada kedua lemparan? Jadi peluang genap, ini peluang genap pada kedua lemparan. Peluang genap pada pelemparan pertama itu, ingat kan dadu ada matanya ada 6. Genap itu ini ya. Jadi peluang genap itu ada 3 per 6 atau setengah. Jadi peluang genap itu setengah pada pelemparan pertama dan setengah pada pelemparan kedua juga. Jadi jawabannya 1 per 4 ya. Oke ya, itu paham ya. Kita lanjut. Sebuah dadu 6 sisi dilempar 2 kali. Berapa banyak peluang mendapatkan angka 5 pada pelemparan pertama? Ini sama juga. Kan peluang pelemparan pertama angka 5. Ada 1 angka 5 di situ. Berarti 1 per 6. Atau 2 pada pelemparan kedua. Berarti dilempar 2 kali. Oke. Ini bukan atau ini. Karena pelemparannya 2 kali. Dan ini. Bentar ya, bentar. Atau oke sih, masih bisa masuk lah. Tambah aja lah. Tambah angka 2 pada pelemparan kedua. Kan angka 2 cuma ada 1 juga. Berarti peluangnya 1/6. Jadi kondisinya adalah di belakang aja. Jadi 2/6 kan. Atau sama dengan 1 per 3 ya. Oke ya, paham tuh ya. Kita lanjut. Sebuah dadu sisi 6. Sebuah dadu sisi 6 dilempar 2 kali. Berapakah peluang untuk mendapatkan angka ganjil pada kedua lemparan? Jadi ini langsung aja ya. Ingat peluang ganjil, angka ganjil ada 3. Jadi 3 per 6 kali 3 per 6. Atau setengah kali setengah. Ini sama kayak soal nomor 25 tadi kalau nggak salah. Jadi jawabannya 1 per 4. Oke ya, paham ya. Nomor 28. Sebuah koin dilempar 2 kali. Berapakah peluang untuk mendapatkan 2 kali gambar? Jadi peluang 2 kali gambar. Ingat koin itu matanya ada 2 angka gambar. Peluang gambar itu cuma setengah yang pertama. Oke. Peluang yang kedua juga setengah gambarnya. Kan pasti setengah dengan setengah lah. Berarti ini 1/4 juga ya. Gampang lah ya. Teruskan. Peluang untuk mendapatkan setidaknya 1 gambar. Berarti kemungkinannya setidaknya 1 gambar. Ini kita harus petakan dulu dia kemungkinannya. Misalkan ini dadu yang pertama. Koin yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Kan setidaknya 1 gambar. Berarti dia bisa aja angka gambar. Bisa aja dia angka gambar angka. Atau gambar angka-angka. Atau yang kondisi kedua, angka gambar-gambar. Gambar ada 2. Atau gini lah, gini. Ini lebih cepat ngerjainnya pakai komplement. Ya, komplement tuh pelengkap. Kita cari aja peluang ketiga-tiganya angka aja lah. Peluang 3 angka lah kita bilang. Kan angka itu peluangnya yang pertama setengah,
setengah kan. Jadi kan kalau setidaknya satu gambar di luar ini, di luar 3 angka ini kan nilainya 1/8. Jadi ini kita pakai peluang komplement nanti. Peluang yang kita mau cari anggap aja si n itu sama dengan 1 dikurang 1/8. Ini pakai komplement lebih cepat ya. Jawabannya 7/8. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa bertanya nanti ya. Kita lanjut. Sebuah koin dilempar 4 kali, berapa peluangnya untuk mendapatkan tepat 2 gambar? Tepat 2 gambar. Sebenarnya di sini pembelajaran ini harus masuk ke dalam peluang, namanya peluang binomial ya. Peluang binomial. Itu ada formulasinya lagi. Jadi Bapak kasih aja lah formulasinya. Langsung ya. Dari 4 kali pelemparan, 2 itu gambar. Peluang gambar itu setengah. Karena 2 kali gambar berarti 2. Ini juga setengah. Ini tadi kan gambar. Peluangnya kan setengah. Angka juga sama. Peluangnya setengah kan. Kan kalian kalau lempar dadu itu kalau nggak angka kan gambar. Jadi berpeluang sekali lemparan itu kalau nggak setengah peluang gambar, setengah peluang angka. Ini pangkat 2. Ya, ini juga materinya sebenarnya materi peluang kelas 3 nanti tentang matematika wajib juga. Matematika wajib ini tentang peluang binomial ya. Untuk kurikulum 2013 ini masuk ke dalam matematika wajib pelajaran kelas 3. Tapi nanti ini kalian jabarkan aja, kalian bakal dapat jawabannya lah. Ini kan 6 dikali 1/4 dikali 1/4. Bapak nggak usah terlalu banyak jelaskan di sini. Ini masih terlalu jauh untuk di awal. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi jawabannya 3/8 ya. Oke ya, kita teruskan lagi. Dalam satu keluarga terdapat 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jika dipilih secara acak 2 anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah, berapakah peluang kedua anak-anak yang terpilih adalah perempuan. Nah, ini peluang aja. Sama kayak tadi. Anak perempuan kan ada 2. Dipilih 2 orang. 2 anak. Sedangkan dia peluang keduanya anak perempuan. Berarti langsung aja ya. 2 orang anak perempuan dipilih 2 orang, dibagi 5, total 5 kombinasi 2. Nanti ini kalian cari berapa jawabannya. Gampang lah udah ya. Oke, nomor 32. Kalian kan sering main kartu kan? Kartu apa tadi tuh? Kartu bridge ya. Kartu bridge itu terdiri dari 52 kartu. Dimana joker itu nggak kita hitung ya. Jadi yang dua hitam 2 merah, keriting scope, diamond sama love. Ada 13 pada masing-masing ya. 1 as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, jack queen king ya. Ada 13 kartu masing-masingnya. Jadi kalau ditanya berapa peluang untuk mendapatkan kartu hati atau kartu wajik ya. Hati dan wajik itu 2 kondisi yang berbeda ya. Gak ada hati yang wajik. Karena itu beda tipe. Ingat, berarti peluang si hati itu ada 13/52 dari totalnya. Ingat, ada kata atau. Itu merupakan penjumlahan. 13 juga, karena wajik juga ada 13. Kecuali dia bilang hitam ya, kartu hitam. Warna hitam itunya, simbolnya hitam. Itu ada 2 kali 13 kan. Sedangkan kalau untuk wajik itu ada 13. Jadi kalau kita jumlahkan 26/52 atau hasilnya setengah ya, peluangnya setengah. Oke ya, paham ya. Kita lanjut lagi materi soal berikutnya. Suatu kantong berisi 6 bola merah, 5 bola biru, dan 4 bola hijau. Jika 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian, berapa peluang untuk mendapatkan bola merah dan bola biru? Ini sekarang agak sedikit
membingungkan sini. Ini pengambilannya satu-satu atau sekaligus? Jika dua bola diambil secara acak tanpa pengembalian, berapa peluang untuk mendapatkan bola merah dan biru? Jadi kalau dalam pemahaman soal ini harusnya dua bola diambil secara acak satu per satu. Ini harusnya ada kata 1/1, ya. Karena ada dua kondisi di sini, bola merah dan bola biru. Ini pun juga harus ada perbaikan lagi nih. Maksudnya peluang untuk pengambilan pertama bola merah dan pengambilan kedua bola biru ya. Jadi kalau dia nggak kembalikan, kan merah tadi ada 6. Jadi peluang kita ambil pada pengambilan pertama 6 tambah 5 tambah 4, 6/15 kan. Kali. Ada kata dan di sini ya. Kalau dan kali refernya lebih kita acuannya lebih ke kali, kalau dan, kalau atau lebih ke tambah. Ya. Kan kalau diambil satu tanpa dikembalikan, bolanya tinggal 14. Oke ya. Bola birunya nggak terganggu, tetap 5. Karena diambil tadi bola si merah kita anggap. Kan peluang merah. Kita anggap terambil bola merah. Ini boleh coret. Berarti ini jadi 2, ini jadi 5. Ini coret. Habis, ini coret 7. Berarti jawabannya 1/7. Oke ya, kita teruskan lagi. Ini satu bola nih. Satu bola atau kelereng. Peluang mendapatkan kelereng merah. Jadi peluang merah, ya lihat aja berapa jumlah merah. Ada 12. Ada 12 merah kan. Berarti 12 per totalnya. 12 tambah 10 tambah 8. 30 ya. Atau kelereng hijau itu ada 8/30. Ini tinggal kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan. Berarti kan 20/30. Atau bisa kita bilang jawabannya 2/3 nanti peluangnya. Oke ya. Bisa ya? Kita teruskan. Sebuah kantong berisi 8 bola merah dan 6 bola biru. Jika 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian, berapakah peluang untuk mendapatkan bola merah dan bola biru? Ini sama, tapi ini ada kata. Ini mirip dengan nomor 34 tadi. Jadi langsung aja, jadi peluangnya sama dengan merah tadi ada 8 kan. Berarti 8/14. Kan nggak dikembalikan kan. Berarti bolanya tinggal 13. Terambil birunya berarti tinggal ada 6. Ya. Biru nggak ada berubah. Si merah diambil 1 lah tadi. Berarti ini bisa dicoret. Ini 7, ini 3. 8 kali 3 24. 24/91. Oke ya, itu ya. Kita lanjut lagi. Sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 4 bola biru, 2 bola hijau. Jika 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian, berapakah peluang untuk mendapatkan bola merah atau bola merah dan merah? Jadi ini ada 2 kali bola merah sama bola merah. Jadi peluangnya sama kayak tadi. Bola merah kan ada 6. Berarti 6 per total. Ada 12 kan? Kalian harus perhatikan, pengambilan pertama itu bola merah. Berarti bola merahnya sendiri akan berkurang jadi 5. Kan diambil 1. Dari 6 bola diambil 1. Tinggal 5. Jumlah bolanya juga berkurang jadi 11. Jadi kalau kita cari, kita coret ini dapat 2. Ini 1 kan. Jawabannya 5/22 ya. Oke ya, itu aja ya. Kita lanjut nomor 37. Sebuah kantong berisi bola merah. Ini juga sama. Ini kalian kerjain aja. Hampir sama kayak nomor 36. Itu udah gampang aja lah. Ini sama kayak nomor berapa tadi ya? Nomor 36 atau 35 tadi, ada kata atau tadi. Ya, nanti ini kalian kerjain nomor 38, kerjain aja. Ini nomor 39 juga sama.
Kan bola putih 2 bola diambil secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Ini sama ya. Keduanya bola putih, berarti pengambilan pertama putih, kedua juga putih. Ya, gampang ya. Ini 4/10, berarti peluangnya sama dengan 4/10. Karena tadi pengambilan pertama putih kan kurang 1 putihnya, jadi 3/9 ya. Ini kalian tinggal cari lah berapa. Oke ya. Kita lanjut nomor terakhir. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Satu diambil, bola diacak, maka peluang mendapatkan bola merah ini gampang aja ya. Jadi merahnya berapa? Ada 5/10 ya. Berarti peluangnya adalah setengah. Oke ya. Jadi di peluang ini sebenarnya materinya untuk rumus formulasinya sedikit. Tapi pemahamannya nanti kalau kalian mendapatkan soal yang betul-betul soal peluang, kalian akan mengerti peluang itu nyata suatu hal yang menyulitkan. Tapi ini masih materinya masih gampang yang ini ya. Karena ini belum masuk ke dalam tingkatan pemahaman tentang soal si peluang itu sendiri. Nanti kayak seperti ada contohnya seorang, misalkan kalian ada 7 orang, kemudian duduk dalam, ada 7 orang, misalkan 7 orang itu ada ayah, ibu sama kalian satu dan kawan kalian lah sisanya. Sedangkan kalian bertiga itu harus duduk antara ayah, ibu dan dengan kalian lah, satu orang kalian tuh kan. Kalian tuh harus duduk berdampingan dalam suatu meja bundar. Nah, dia nanya, kayak mana banyaknya susunannya? Seperti itulah. Atau misalkan ayah dan ibu itu harus anak itu harus berada di tengah-tengah ayah dan ibu. Nah, itu memungkinkan untuk proses high order thinking kalian tuh bekerja ya. Jadi yang penting secara singkat apa ada jelaskan tentang peluang. Pahamilah apa yang apa sampaikan. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian boleh tanyakan. Ingat, belajar bukan hanya untuk mengerjakan PR. Belajarlah untuk kalian di kemudian harinya lah. Ingat, percayalah kalau misalkan dari sekarang kalian mempersiapkan diri, di masa yang akan mendatang atau nanti di kelas 3 kalian akan mempermudah kalian lah untuk mengerjakan soal ya. Oke ya, jadi sampai sini ya video Bapak. Jadi agak sorry kalau agak kelamaan ya. Oke ya, semoga kalian bisa paham. Kalau kalian nggak paham, kalian boleh langsung bertanya nanti ya di waktu Bapak kosong. Oke ya, thank you ya. Semangat.